Assalamualaikum Pak Hasan, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Alhamdulillah Pak Hasan. Ya, sebelum kita melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan sama Bapak tentang rubrik penilaian kita pada hari ini ya. Sesuai dengan akan saya amati sesuai dengan alur cerita dan bagaimana Pak Hasan memberikan pertanyaan itu Pak Bot ya. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang Bapak kembangkan pada coach kali ini? Ya, makasih, Bu. Salah satu hal yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi bagaimana bisa presence dalam kehadiran penuh untuk bisa mendengarkan aktif, untuk bisa melakukan kegiatan coaching ini dengan baik, serta untuk bisa saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Gitu, Bu. Ya, ya. Pertanyaan kedua, kompetensi yang Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diterapkan di sini seperti apa Pak Hasan? Salah satu hal yang menjadi keinginan saya itu bisa bisa mendengarkan aktif dan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bu. Ya, pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak pada proses coaching kali ini? Ya, salah satu indikator yang saya ingin capai dalam kegiatan ini adalah bagaimana saya bisa ya menemukan permasalahan dan solusi dari permasalahan yang saya hadapi untuk bisa mengatasi masalah ini dengan baik kaitannya dengan langkah-langkah dalam kegiatan coaching yang akan saya laksanakan gitu, Bu. Ya, ya, baik Pak Hasan ya. Demikian dulu praobservasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachi. Semoga berjalan dengan lancar Pak ya. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Gimana Bu kabarnya Nurul? Pak? Iya, Bu Alhamdulillah. Nurul? Iya, ada waktunya Pak Hasan. Ya, Bu. Saya kebetulan hari ini sesuai dengan jadwal kita, kita akan melaksanakan sesi coaching, Bu. Kaitannya dengan jadwal yang sudah Ibu konfirmasi kembali. Saya di sini berkesempatan bisa melakukan coaching ini kepada Ibu. Oke, Bu ya. Bu Nurul, Ya Pak Hasan. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, Sehat Pak Hasan. ya, ya. Mungkin secara lebih spesifik saya ingin mendengar ke Ibu Nurul. Bu Nurul, ah, Iya. sesuai dengan apa yang menjadi pembicaraan kita, apa yang menjadi tujuan utama Ibu dalam kita melaksanakan kegiatan coaching ini? Ya, sebelumnya Pak Hasan, saya ingin bercerita bahwa saya ngajar di kelas 5. Nah, di kelas saya itu ada satu orang anak yang suka mengganggu temannya. Seperti itu. Nah, selain di dalam kelas juga itu kadang dia juga suka mengganggu di luar kelas tuh, di luar pembelajaran. Ya, Seperti itu, Pak Hasan. ya. Jadi keinginan yang ingin Ibu capai dari sesi ini seperti apa spesifiknya keinginan dari Eh, tujuan Ibu? saya tuh pengennya anak ini tuh tidak mengganggu temannya. Kalau ada energinya yang berlebih itu bisa disalurkan ke kegiatan lain, tapi tidak dengan mengganggu teman. Seperti itu yang ingin saya harapkan itu, Pak Hasan. Ya. Nah, seperti apa nanti Ibu bisa mendefinisikan keberhasilan dari kegiatan ini? Gambaran seperti apa yang ingin Ibu Eh, capai? Baik rencananya itu saya itu ingin tujuan saya kan dia tidak mengganggu temannya lagi di dalam kelas. Nah, rencananya saya itu ingin melibatkan dia lagi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga energi dia itu tersalurkan pada kegiatan yang positif dengan terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, selain itu em, tentu selain kegiatan pembelajaran mungkin saya panggil dia, memberikan bimbingan khusus,
menasihatinya. Kemudian mungkin juga saya bisa mendorong siswa tersebut untuk mengikuti kegiatan di luar kelas seperti ekstrakurikuler. Ya. Nah, seperti itu Pak Hasan. Nah, kaitannya dengan itu, ada nggak tujuan jangka panjang Ibu yang ingin Ibu capai terkait dengan masalah ini? Nah, tentu saja tujuan jangka panjangnya dia tidak lagi punya perilaku seperti itu. Dia bisa memperbaiki sikapnya menjadi lebih baik. Seperti itu Pak Hasan. Ya. Nah, kaitannya dengan keadaan yang Ibu hadapi saat ini, tantangan utama apa yang Ibu temui dalam situasi ini? Ya, sebenarnya sebelum saya melangkah ke rencana itu kan tentu saya mencari tahu dulu nih penyebabnya kenapa anak ini bisa seperti ini. Nah, setelah saya selidiki atau menggali latar belakangnya lewat teman guru, um, diketahuilah bahwa anak ini sepertinya karena kekurangan kasih sayang orang tua, khususnya ibu karena ibunya sudah meninggal waktu semasih dia kecil, sehingga dia itu dibesarkan oleh kakaknya. Mungkin dari sikap dia di dalam kelas seperti itu adalah cara dia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, satu perlu kita sebelum kita mengambil langkah itu kan kita perlu tahu dulu penyebabnya biar kita bisa tahu cara bagaimana untuk mengatasinya. Nah, seperti itu Pak Hasan. Ya. Nah, kaitannya dengan tantangan yang Ibu hadapi, kekuatan atau kelebihan apa yang Ibu miliki, yang Ibu rasa mampu mengatasi tantangan ini? Ya, karena saya wali kelas jadi kan dan juga ada punya ilmu tentang cara mengatasi masalah anak-anak itu. Pertama itu saya ketika anak tersebut melakukan hal tersebut, pertama saya harus stop dulu ya sebelum takutnya kita mengambil langkah ekstrim, nauzubillah. Uh, itu sudah ya seperti yang saya kasih tahu tadi itu. Perlu kita tahu apa yang melatar belakangi anak tersebut bertindak seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, tentu kita bisa melakukan berbagai strategi. Salah satunya seperti yang saya jelaskan tadi itu, Pak Hasan. Ya. Selanjutnya, dari semua apa yang menjadi kekuatan yang Ibu miliki, ada nggak kelemahan tertentu atau yang mungkin hambatan yang menurut Ibu itu perlu sangat untuk diatasi gitu? Iya, saya tuh orangnya kurang tegas mungkin ya. Jadi khawatirnya dari sikap saya tersebut itu tidak bisa mengambil keputusan yang tegas untuk mengatasi masalah tersebut. Tapi itu dia saya bisa mengelola mungkin seperti cara yang saya jelaskan tadi, saya bisa apa um, mengajak dia untuk terlibat aktif seperti itu dalam kegiatan pembelajaran. Nah, itu sudah sebagai salah satu kekuatan saya yang bisa saya lakukan. Kuasa saya sebagai guru itu bisa mengontrol anak-anak untuk berperan aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian, dari apa yang Ibu jelaskan tadi atau pengamatan Ibu, selain berbasis data, adakah fakta yang relevan yang dapat membantu Ibu dalam memahami situasi ini sehingga harapan Ibu yang situasi ini menjadi lebih baik? Data atau fakta apa yang relevan yang bisa membantu Ibu nanti untuk bisa memperbaiki situasi ini? Pertama kan saya menyadari bahwa dia ini anak yatim, tidak ada. Nah, tentu saya akan insya Allah ya rencananya itu saya akan mendatangi orang tuanya atau walinya agar bisa mungkin sedikit lebih memberi perhatian lagi pada anak ini. Kemudian bekerja sama dengan rekan guru agar yaitu diajak terlibat aktif pada kegiatan sekolah atau program-program sekolah sehingga bakatnya dia mungkin yang terkenal itu bisa tersalurkan dengan baik sehingga tindakan-tindakan yang indisipliner atau mengganggu orang lain itu tuh tidak terulang kembali untuk kedepannya. Ya. Nah, selanjutnya langkah konkret apa dan strategi seperti apa yang menurut Ibu itu paling efektif
yang paling efektif untuk Ibu terapkan di dalam mengatasi permasalahan ini? Ya, pertama kan kita manggil dulu nih anak kalau dia melakukan kesalahan atau mengganggu temannya, kita nasihatin dia dengan lembut. Nah, kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, kita lebih aktifkan dia lagi di dalam kelas sehingga energi yang dia miliki itu tersalurkan pada arah-arah yang lebih baik. Juga mengajak dia untuk melakukan atau mengikuti berbagai kegiatan di sekolah seperti itu, Pak Hasan. Nah, nanti pasti nanti ketika melakukan sebuah tindakan atau rencana aksi ini, Ibu butuh nggak sumber daya atau dukungan apa seperti apa dukungan yang Ibu butuhkan di dalam melaksanakan rencana aksi ini? Ya, saat ya tentu saya butuh dukungan dari kepala sekolah dan juga kolaborasi dengan rekan sejawat seandainya rencana saya mungkin itu tidak berjalan dengan lancar. Nah, mungkin ada rekan sejawat saya yang bisa membantu dia mungkin atau mungkin dari guru agamanya mungkin bisa lebih memberikan dia siraman rohani atau nasihat-nasihat tausiah yang mungkin bisa menyentuh hatinya. Saya tidak bisa, mungkin guru lain bisa, atau juga bisa meminta siswa lain yang mungkin lebih dekat dengan dia bisa memberikan motivasi seperti itu. Ya, ah, ah, lanjutannya ini tentang rencana aksi yang Ibu laksanakan. Seperti apa nanti Ibu Guru berencana memonitor dan mengevaluasi kemajuan dari rencana ini? Ya, sebenarnya rencana yang saya rancang itu sebenarnya sudah saya kerjakan, sudah saya lakukan kemarin-kemarin karena ini kan baru awal tahun. Nah, sudah saya lakukan, tapi memang bertahap, tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Tentu saja itu apa namanya bertahap. Nah, salah satu indikator bahwa strategi saya itu berhasil yaitu dengan tidak ada lagi siswa yang merasa terganggu dengan sikapnya tersebut. Itu salah satu kuncinya. Atau dari dia terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga dia tidak memikirkan lagi untuk mengganggu temannya tapi fokus pada pelajaran yang sedang diikuti. Seperti itu Pak Hasan. Ya, kemudian untuk tanggung jawab dalam kegiatan rencana aksi ini, seperti apa komitmen terbaik Anda di dalam melaksanakan rencana aksi ini? Apa yang menjadi Iya, komitmen Anda? Gih, saya berencana benar-benar memperhatikan dia di dalam kelas ya. Ketika ada apa namanya eh, ada keluhan dari temannya mungkin atas sikapnya itu saya langsung bisa respon atau ya saya merespon dengan baik setiap tindakan siswa yang mengganggu temannya. Nah, itu adalah salah satu cara saya di dalam menangani kasus tersebut. Ya. Nah, kemudian kaitannya dengan rencana aksi ini, seperti apa nanti tanggung jawab yang Ibu laksanakan sehingga betul-betul Ibu bisa memastikan bahwa kegiatan rencana ini sih bisa berjalan dengan efektif. Ya, tentu saja tentu apa karena ini di dalam kelas ya, jadi setiap hari itu perlu diperhatikan. Itu adalah bentuk tanggung jawab saya. Nah, konkretnya tentu saya lebih bisa memanage kelas dengan baik sehingga tidak ada lagi siswa lain yang mengganggu temannya di dalam kelas seperti itu. Juga tentu saja memberikan motivasi kepada anak-anak, melakukan mindfulness mungkin, seperti itu sehingga anak-anak itu di dalam kelas itu merasa tenang saat belajar, tidak lagi terpikirkan untuk mengganggu temannya yang lain. Ya, ah, Nurul, yang selanjutnya ini yang terakhir, pastinya dalam sebuah rencana aksi kita sudah memastikan ya target kita, kemudian jangka waktu kita. Nah, kira-kira kapan dan bagaimana Ibu nanti melaksanakan rencana aksi ini dan kira-kira nanti kapan kita bisa mengevaluasi kembali hasil dari rencana aksi ini? Ya, sebenarnya rencana aksi ini sudah saya laksanakan sebelum-sebelumnya, cuman mungkin karena ya maksudnya belum benar-benar 100% rencana saya ini berjalan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah,
tentu rencana ini akan terus saya lakukan karena ini ke dalam kegiatan pembelajaran. Eh, apa namanya, manajemen kelas itu perlu saya tingkatkan, kemudian apa namanya, bimbingan-bimbingan pada anak tersebut juga perlu saya giatkan. Selain juga itu mungkin kolaborasi dengan guru-guru lain juga perlu saya jalin seperti itu, Pak Hasan. Ya, ah, cukup menarik sekali dari apa yang menjadi hasil diskusi kita, dan harapan saya semoga apa yang menjadi tujuan, komitmen serta tanggung jawab Ibu dalam merencanakan rencana aksi ini untuk mengatasi masalah ini bisa Ibu terapkan, dan tentunya dengan cara yang humanis ya, Bu Hikmah. Bagaimana perasaannya, Bu Nurul? Alhamdulillah Pak Hasan ya, jadi saya terpikirkan solusi-solusi yang mungkin tidak muncul. Tapi lewat saya berterima kasih pada Pak Hasan karena lewat pertanyaan-pertanyaan Pak Hasan, saya jadi bisa menggali potensi saya untuk apa namanya, mengatasi situasi yang saya hadapi saat ini. Ya, terima kasih Bu Nurul, tetap semangat, tetap memberikan yang terbaik Sama. untuk anak-anak didik kita. Mudah-mudahan di kesempatan lain waktu kita bisa berdiskusi kembali untuk kegiatan-kegiatan permasalahan yang kita hadapi. Terima kasih Bu Nurul, acara cukup di sini. Sama-sama Assalamualaikum Pak Hasan, warahmatullahi saya wabarakatuh. Ya, berterima sama-sama kasih. Bu. Terima kasih Bu Oke. Nurul. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Pak Hasan. Ya, Tadi coachingnya alhamdulillah Bu. sudah ber, Ya. tadi coachingnya sudah berjalan dengan lancar dan baik sekali ya. Ya, Nah, tadi ya. ah, coaching saya dengan Ibu Nurul sebagai coach saya itu alhamdulillah mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ibu Nurul, Ibu. Ya. Nah, ya Pak Hasan, indikator ketercapaian yang ingin Bapak lakukan dalam melakukan coaching tadi itu seperti apa? Salah satu ketercapaian indikatornya itu saya merasa mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian mampu juga untuk bisa menggali potensi dari Ibu Nurul sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Itu Bu Misda. Ya. Nah, tadi luar biasa sekali ya Pak Hasan. Tadi Alhamdulillah Bu. saya sudah mendengar karena sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Bapak sudah bisa melakukan identifikasi terhadap Bu Nurul, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot dan sehingga menemukan solusi-solusi yang terbaik dan menerapkan prinsip coachingnya. Selamat ya Pak Hasan ya. Kompetensi apa yang apalagi yang Bapak ingin kembangkan? Selain kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya ingin juga lebih menggali kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach saya sehingga saya dapat menggali informasi lagi yang lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach saya untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Itu, Bu. Ya, luar biasa sekali ya Pak ya. Sudah terlihat sekali tadi karena sudah memberikan pertanyaan berbobot sehingga respon dari coachingnya luar biasa. Mungkin sampai di sini dulu Pak Hasan ya. Terima Ya, kasih. terima kasih Bu Misda. Ya, Bu. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.